Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Fafillah rahimakumullah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, yang saya hormati, alhamdulillah segala puji bagi Allah, malam ini kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat. Dan setiap nikmat seharusnya mampu untuk mendatangkan nikmat Allah yang lain. Jadi kalau kita sehat, jadikan kesehatan kita untuk mengundang nikmat Allah yang lain. Kalau kita punya ilmu, jadikan ilmu kita bisa mengantarkan nikmat Allah yang lain. Kalau kita punya harta, jadikan harta kita untuk bisa memanggil nikmat Allah yang lain. Jadi jangan hanya sekedar menikmati nikmat, tapi bersyukurlah dengan nikmat. Bersyukur dengan nikmat itu artinya memanfaatkan nikmat untuk mendapatkan nikmat Allah yang lain. Malam ini kita diberikan oleh Allah nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat waktu, dan kita manfaatkan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan tidak ada nikmat yang lebih nikmat kecuali nikmat mampu untuk mengenal penciptanya. Kalau kita mengenal Allah, itu artinya kita sudah mendapatkan nikmat yang paling besar. Apapun bentuk nikmat itu akan kalah dengan nikmatnya mengenal pencipta diri kita, yaitu Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah salawat salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, kita semua umatnya, yang terus berharap nanti di hari kiamat kita akan berjumpa, kita akan disapa, kita akan dikenali, kita akan diperkenankan untuk minum dari air telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang bulan ini dan hari ini bertepatan dengan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi lahirnya Nabi itu bukan hanya sekedar kelahiran biasa, Pak. Tapi ini lahir seseorang yang mengantarkan kepada kita pemahaman tentang Islam yang nanti akan memberikan syafaat kepada diri kita. Sebab Nabi mengatakan setiap Nabi itu punya doa yang mustajab dan semuanya sudah meminta kecuali aku. Aku simpan satu doaku yang nanti akan aku berikan di hari kiamat menjadi syafaat. Masya Allah, Pak, saking ingatnya sama kita, yang seharusnya doa itu sudah dimintakan oleh Nabi di dunia, tapi Nabi simpan. Kenapa? Karena tahu betul model kita tuh seperti ini. Kalau tidak mendapatkan syafaat dari Nabi, kayaknya tidak selamat, Pak. Makanya Masya Allah, Nabi masih mengingat kita,
Cuma masalahnya kita ingat Nabi atau tidak, itulah. Nabi mencintai kita, merindukan kita. Kita mencintai dan merindukan Nabi atau tidak? Jangan-jangan hanya bertepuk sebelah tangan. Nabi rindu dengan kita, beberapa kali disampaikan kepada para sahabatnya, aku sangat merindukan saudara-saudaraku. Kemudian para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bukankah kami ada di sini? Apa jawab Nabi? Kalian itu sahabat-sahabatku. Terus siapa saudara-saudaramu? Saudara-saudaraku adalah orang-orang yang setelahku dan mereka beriman kepadaku. Kita, Pak, dirindukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan PR bagi kita, pantaskah, layakkah diri kita itu dirindukan oleh Nabi? Jangan-jangan kita bukan termasuk yang dirindukan. Maka kalau kita ingin dirindukan oleh Nabi, yang pertama banyaklah bersolawat kepada Nabi. Sehingga solawat itu jangan hanya dijadikan sebagai sesuatu yang hanya berurusan-urusan dunia saja. Solawat kita adalah solawat supaya kita benar-benar layak dirindukan oleh Nabi. Kemudian cintailah sunnah-sunnahnya Nabi, setialah dengan sunnah-sunnahnya, semampu kita untuk bisa melakukan apa yang disunnahkan oleh Nabi. Insya Allah, Pak, nanti kita dikenal, kita disapa, kita diperkenankan untuk minum air dari telaganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tapi malam ini kita tidak bahas tentang Maulud Nabi, ya, karena mungkin sudah banyak yang menyampaikan tentang hal itu. Kita akan bahas ini orang-orang yang jalan-jalan ke surga. Pak, jenengan suka jalan-jalan enggak, Pak? Waktu itu kita pernah jalan-jalan ke masjid kan? Dan yang namanya jalan-jalan itu sesuatu yang sering dirindukan, yang diinginkan. Kita sudah kerja penat, ya, kemudian ada kesempatan, ada harta, sehat, jalan-jalan, seneng. Dan biasanya kita tuh kalau jalan-jalan sukanya ke taman. Kenapa, Pak? Karena taman itu sesuatu yang indah, yang membuat kita bisa rileks, yang membuat kita bisa damai. Itu salah satunya adalah taman. Makanya yang namanya taman itu hampir rata-rata dibikin indah, Pak. Fasilitasnya juga bagus. Taman Mini Indonesia Indah, taman juga namanya. Taman Safari juga indah, masuknya mahal. Ya kalau di Tegal minimal Taman Poci, Taman Pancasila, nah itu juga sudah cukup lumayan indah tuh. Taman. Makanya pendidikan yang paling nyaman, pendidikan yang tidak ada beban materi berat, itu namanya taman kanak-kanak tuh. Taman. Kenapa? Di situ tepuk-tepuk, nyanyi-nyanyi. Tidak ada pelajaran matematika yang berat-berat tuh. Tidak ada pelajaran fisika, kimia. Masa anak TK, namanya juga taman. Harus banyak nyanyinya, harus banyak tepuknya, harus banyak bermainnya. Namanya taman kanak-kanak gitu loh. Kalau ini taman apa ini? Nah, ini taman surga, Pak, ya, taman surga. Kita kan lagi di majelis ilmu, ya. Kita berada di taman surga. Nah, jalan-jalan ke surga, dan Masya Allah, Pak, sebelum siapa mereka orang-orang yang jalan-jalan ke surga, kita akan lihat ini. Ternyata kita masuk surga kalau kita ditentukan oleh Allah untuk bisa masuk surga dan kita benar-benar diberikan kesempatan untuk berjumpa dengan nenek moyang kita, dengan pasangan kita, dengan keturunan kita, nanti kita masuk surga bisa bersama-sama, Pak. Ya. Ini surah Ar-Ra'd surat ke-13 ayat 23. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Masya Allah, ya. Yaitu surga-surga Aden, mereka memasukinya bersama orang soleh dari leluhur. Jadi kita ke atasnya, Pak, kan punya orang tua, punya simbah, punya buyut.
ke atasnya lagi setelah buyut nopo Pak? Ya apalah ya namanya ya. Dan banyak yang tidak berjumpa dengan kita Pak. Ya. Kemudian pasangan-pasangan, ke samping kita tuh ada suami, ada istri. Kemudian dan keturunan-keturunan. Jadi anak cucu kita Pak. Ya. Cuma di situ dibatasi oleh Allah, waman solaha, orang yang soleh. Jadi kalau ke atasnya menjadi orang soleh, ke sampingnya menjadi orang soleh, ke bawahnya menjadi orang soleh, akan ketemu lagi itu. Orang tua kita soleh, simbah kita soleh, buyut kita soleh, sampai ke atas soleh semua. Pasangan hidup kita, suami istri kita soleh. Ya, kemudian ke bawah anak cucu kita soleh, ketemu lagi Pak. Walaupun terpisah nanti oleh kematian, sekian lama kita tidak akan berjumpa itu. Ketika kita menjadi orang soleh, diperkenankan oleh Allah untuk memasuki surga bersama-sama itu. Ya, kita di dunia kumpul paling banyak ketika apa coba? Lebaran paling itu. Ya, kadang juga ada yang nggak mudik. Kemudian ketika duwe gawe, ya kan? Nah, itu pada ngumpul. Tapi ketika ya, nanti di surga semuanya apa? Tiketnya sholah itu, menjadi orang yang soleh. Sedangkan malaikat-malaikat masuk ke tempat mereka dari semua pintu. Jadi sebelum kita masuk, pintu-pintu surga itu dimasuki oleh malaikat-malaikat Pak. Untuk apa? Untuk nyambut kita. Nanti di ayat 24-nya, ini enggak kecatat di sini ya. Ayat 24-nya malaikat itu mengatakan, alaikum bima sabartum, salamun alaikum bima sabartum, fani'ma uqbaddar itu loh. Seperti di dunia, kita berada di ruangan, kemudian ada orang terhormat mau masuk, itu biasanya MC mengatakan kepada para hadirin dimohon untuk berdiri, karena bapak ini, ibu ini akan memasuki ruangan. Biasanya begitu kan? Nanti di akhirat Pak, malaikat yang nyambut kita, karena mereka memasuki dari semua pintu surga itu. Kemudian begitu kita masuk, malaikat mengatakan salamun alaikum bima sabartum, fanikma uqbaddar. Kata para malaikat, kesejahteraan, keselamatan, kebahagiaan bagi kalian, karena dulu kalian di dunia menjadi orang-orang yang sabar. Jadi orang soleh, karakteristik yang paling kelihatan pada orang soleh itu, sifat yang paling nampak pada orang soleh itu adalah sabar. Sabar, kita masih ingatkan sabar kan pada 3 hal. 1, pada ketaatan perintah-perintah Allah. Kita kenapa maaf ya sampai sesepuh ini masih mau sholat, masih mau puasa, masih mau baca Quran, masih mau ta'lim seperti ini? Karena kita sabar dengan ketaatan Pak, perintah Allah. Yang kedua, sabar di dalam larangan-larangan Allah. Kenapa kita enggak zina? Kenapa kita enggak judi? Kenapa kita enggak maksiat? Karena kita sabar. Walaupun itu mungkin menyenangkan, mengasihkan, tapi kalau kita tahu itu sesuatu yang dilarang oleh Allah, kita tahan diri kita untuk melakukan itu, sabar di dalam larangan-larangan Allah. Yang ketiga, sabar dalam ujian. Ya. Tadi sebetulnya saya mau izin Pak, tapi dikabari jam 5 lebih 15 menit. Anak saya di pesantren sakit dan malam ini harus dijemput. Ya. Makanya nanti habis Isya saya harus ke pesantren ini. Satu pengajian memang saya bisa cancel. Ini kalau di cancel kan, ya, Mas Jundan sudah tanya tadi siang tuh jam 5 lebih 1/4 tadi itu. Saya mau berangkat ke sini. Ya, sudahlah nanti habis Isya saja jemputnya. Mohon doanya mudah-mudahan diberikan kesehatan. Ya, dari semua pintu. Ya. Dan Masya Allah, kita kalau jadi orang sabar itu insya Allah Pak dimudahkan oleh Allah. Baik, siapa orang-orangnya yang nanti akan mendapatkan kesempatan duduk-duduk jalan-jalan di taman? Suratnya ini Az-Zariyat surat 51 ayat 15 sampai 23.
Ini suratnya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Dan kebiasaan-kebiasaan di dunia yang kita anggap itu enak, tidak menyalahi syariat, itu akan dilanjutkan oleh Allah nanti di surga, Pak. Boleh. Para ulama mengatakan begini, jika di dunia kita suka sesuatu, tapi apa yang kita sukai sulit untuk kita dapatkan karena terbatas. Contoh, harganya mahal. Sesuatu yang kita suka itu jarang, nanti akan kesebut pertama, Pak, di sana. Dan kenapa suka duduk di taman? Meneruskan apa yang menjadi kebiasaan kita di dunia. Kan ada orang bikin rumah depannya ada tamannya, kadang sampingnya ada tamannya, kadang di belakang ada tamannya. Sebagus-bagusnya ruang tamu, kalau ingin cari sesuatu yang bisa menjadikan plong begitu tuh biasanya di taman. Walaupun ke taman cuma bawa ponggol tuh, cuma gelar klasa, tapi kok rasanya bisa enak dan itu nyaman dan itu akan dilanjutkan nanti di surga. Sehingga orang yang terakhir masuk surga diperintahkan oleh Allah untuk masuk surga, mereka balik lagi, Pak. Kenapa pulang kembali? Karena surga sudah penuh, ya Allah. Bukan penuh, tapi penduduk surga itu senang duduk-duduk di taman surga. Nanti akan kelihatan panjenengan di sana, Pak. Amin ya. Harus kita lah, masa orang lain gitu ya. Orang-orang muslim lah yang harusnya akan kelihatan di taman-taman surga itu. Nah ini, siapa mereka? Ayat ke-15-nya. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga. Yang taman surga itu banyak mata airnya. Banyak mata airnya. Nah, di sini kenapa disebutkannya innal muttaqina, al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Sementara tadi di Ar-Ra'd ayat ke-13-nya ayat berapa tadi Ar-Ra'd? Ayat 23 ya, surat ke-13-nya. Surat 13 ayat 23 mengatakan orang-orang saleh. Jadi begini, Pak, untuk menjadi al-muttaqin, untuk menjadi orang-orang yang bertakwa itu diawali dengan iman. Matur nuwun, Pak. Diawali menjadi orang yang beriman. Setiap orang yang beriman yang melakukan amal atas dasar keimanannya, maka amalnya disebut dengan amal solih. Setiap amal solih yang dilakukan oleh orang yang beriman dikumpulkan oleh Allah sehingga dia mendapatkan gelar predikat muttaqin. Jadi untuk menjadi seorang muttaqin, jadilah orang yang selalu beramal kebaikan. Untuk bisa menjadi amal kebaikan, maka jadikanlah orang itu ketika beramal atas dasarnya iman. Kalau orang melakukan kebaikan atas dasar bukan iman, maka kebaikannya tidak pernah disebut dengan amalus solih. Dia berbuat baik, tapi motivasi berbuat baiknya supaya terkenal, supaya dilihat sama orang, maka itu bukan amal solih. Amal soleh itu adalah orang yang melakukan satu amal, yang motivasi melakukan amal itu karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah kita berpuasa itu juga disebut oleh Allah di akhirnya la'allakum tattaqun. Puasa untuk jadi takwa, sholat untuk jadi takwa, cari ilmu untuk jadi takwa, begitu, Pak ya. Maka Bapak Ibu sekalian, al-muttaqin inilah yang pegang kunci untuk berada di taman-taman surga. Yang di taman surga itu banyak mata airnya. Para ulama menyebutkan ada 3 mata air nanti yang akan disediakan oleh Allah. Yang pertama mata air madu. Oh, sekarang cari madu asli sulit loh, Pak ya. Tulisannya sih memang madu asli, belum tentu asli ya. Ini madu asli mahal. Kalau yang impor dari Yaman itu antara 3 juta ya, satu botolnya itu mungkin 1 literan ya. Kalau yang lokal sini antara 700-800 itu yang diyakini asli itu. Nanti di surga tinggal nyiduk, Pak.
Dan cangkirnya Pak, ini nggak ada cangkir beling begini, nggak ada cangkir keramik, cangkirnya dari emas. Tapi nggak kepikiran tumpet nasi didol, nggak ada Pak kepikiran seperti itu ya. Dan nggak butuh, makanya sabar kita tuh. Sabar, sekaya apapun kita di dunia, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita makan minum dari bejana yang terbuat dari emas. Piringnya dari emas, sendoknya dari emas, gelasnya dari emas, di dunia dilarang Pak. Kenapa? Sabar, nanti akan dapat seperti itu di surga, insyaallah ya. Kemudian mata air susu, mata air susu tinggal ngambil ya. Kan nanti ada tingkatannya, di atas, di tengah, di bawah. Di atas itu yang paling awal kita ngambil karena sumbernya di situ. Nanti di tengahnya itu adalah kayak air terjun begitu. Nanti yang di akhirnya itu adalah alirannya. Kita bebas Pak mau ngambil dari mana ya. Yang ketiga mata air khomer, ciu gitu loh. Ya kan? Kan berarti madu, susu, ciu tuh. Kenapa khomer tuh masuk ke sana? Orang Arab saat itu sebelum Islam datang Pak, itu yang namanya minum khomer seperti minum teh Pak. Mabuk sehari 5 kali 6 kali itu biasa. Dan pengharamannya kan bertahap itu. Salah satunya permintaan dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mintakanlah kepada Allah ayat untuk melarang minum khamr itu. Salah satunya Umar itu yang minta ya. Maka diturunkannya itu menjadi kebiasaan orang sana, ditahan untuk tidak diminum dulu, nanti kok di surga itu ada mata air khamr. Tapi jangan dibayangkan kayak ciu ya Pak ya. Ciu memapokan itu. Kalau ini tidak ya. Baik, ayat 16-nya. Akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sambil menerima segala pemberian Tuhan mereka, Rabb mereka dari Allah. Jadi di taman itu, maaf ya, itu tidak lagaran Pak. Ada pacetan nih. Ini buktinya taman surga itu. Teh datang sendiri, arem-arem datang sendiri. Tuh gorengan muter ya. Itu persis surga tuh. Nanti di surga begitu. Cuma kalau di sini nggak bisa request. Pak Imam bakso, nggak bisa itu ya. Nah, nanti kalau di akhirat kita bisa request Pak. Tadi yang saya katakan, sesuatu yang jarang kita nikmati, begitu masuk kita ke surga, itu yang akan kita minta kepada Allah. Ya Allah pengen duren, dikasih oleh Allah duren tuh. Pengen sate, dikasih. Tidak ada urusan kolesterol Pak. Di surga itu sudah bebas dari hal semua itu. Jadi mereka menerima segala pemberian dari Rabb mereka. Ambil apa saja di situ tuh, buah-buahan, makanan tuh ya. Tuh kan taman surga betul. Masya Allah ya. Ini nih. Sebab apa? Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Jadi kalau kita ingin jalan-jalan di surga nanti Pak, di taman-tamannya surga Allah nanti, yang pertama jadilah al-muhsinun. Muhsinin. Siapa muhsinun itu? Orang yang hatinya selalu berniat untuk melakukan kebaikan. Insyaallah ya. Orang yang berniat hatinya untuk selalu melakukan kebaikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang yang seperti ini buka mata saja itu sudah ditebar oleh Allah kebaikan Pak. Begitu buka mata, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Sehingga nanti selaras dengan apa yang disampaikan oleh Nabi, beliau mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Pati-pati bermanfaat berarti kan dia punya niat baik terus Pak. Jadi makin bermanfaat untuk orang lain, itu artinya makin kelihatan niat baik dalam hatinya ya.
Jadi yang pertama, jadilah muhsinin, ya, orang-orang yang terus meniatkan hatinya untuk bisa berbuat kebaikan. Yang ke-17, ciri yang kedua, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Di dunia mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Pak ngapunten nggih. Ini harus dijelaskan Pak. Sebab begini, kalau hari Ahad pagi saya kan kuliah subuh. Kuliah subuh kadang beda-beda masjid tuh. Kalau ke kota jarang saya melihat itu. Tapi kemarin juga lihat. Anak-anak muda pada duduk begitu. Kan dari rumah jam 4 lebih. Supaya subuhan bisa di tempat. Begitu sampai di pertengahan perjalanan itu banyak anak-anak muda pada nongkrong, begitu Allahu Akbar adzan subuh mereka balik yuk begitu. Berarti alarm, ya, adzan subuh itu adalah alarm untuk pulangnya mereka Pak. Itu duduknya dari jam berapa coba? Mungkin jam 10 mereka sudah nongkrong di situ sampai datangnya subuh. Berarti mereka kan sedikit sekali tidur malamnya. Penghuni surga tuh. Bukan itu, ya. Kalau seperti ini mah yang kaplenan, yang segala macam, bukan. Yang dimaksud kanu qalilan minal laili ma yahja'un, di dunia mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam adalah orang yang memanfaatkan waktu malamnya untuk bisa taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Nabi SAW itu tidur tiga waktu, ya. Sehari itu tidur 3 waktu. Tapi sebentar Pak. Yang pertama awal malam. Pada Isya, kata Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah SAW, aku tidak pernah atau aku jarang sekali melihat Nabi menerima tamu pada Isya Pak. Kenapa? Kalau katakan nanti Isya jam 7.15, setengah 8 sudah selesai, jam 8 Nabi sudah tidur. Nanti bangun jam 12 malam. Di pertengahan malam sampai sepertiga malam terakhir menjelang subuh beliau sholat. Coba katakan sholat sampai jam 4, jam 12 Pak. 4 jam beliau 8 plus 3. Yang dibaca surat apa? Berapa lamanya? Makanya Nabi itu punya 7 surat favorit yang dibaca ketika sholat malam itu. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal. Sama kayak kita juga punya 7 surat favorit. Tuh ya. Apa saja Pak? Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Yang penting 7 ya. Makanya pantas. Nah, tidur yang kedua kapan? Menjelang subuh tuh. Ada yang mengatakan tiduran karena berdiri terlalu lama, kakinya sampai keras membengkak untuk mengendurkan urat-urat itu, otot-otot itu, Nabi tidur. Tapi untuk yang kedua ini saya tidak sarankan ke panjenengan Pak. Barangkali bablas ya, gak subuhan. Tapi kalau ada yang bisa membangunkan, ini sunnah juga. Tapi ya kita lihatlah tahajud kita jam berapa kan begitu ya. Terus tidur lagi yang ketiga menjelang atau sesudah sholat zuhur. Beliau itu selalu menyempatkan untuk tidur, ngeliyep lah ya. Itu cara tidurnya Nabi. Maka orang yang punya kesempatan untuk bisa memasuki surga dan mereka berjalan-jalan di taman surga itu orang yang menggunakan waktu malam benar-benar untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang banyak yang tidur malamnya sedikit, Pak, tapi bukan dalam rangka itu gitu. Iya, kan belum, bukan ya. Yang ke-18 atau ciri yang ketiga, wabil asharihum yastaghfirun, dan pada akhir malam menjelang subuh waktu sahar, jamaknya ashar, mereka memohon ampunan kepada Allah.
Kalau mau di jam ya antara mungkin 10-15 menit lah menjelang waktu subuh. Kalau sekarang subuh 4:30, jam 4 lebih 15 menit itu sudah masuk waktu sahar itu. Ada yang mengatakan setengah jam sebelum waktu subuh. Itu waktu sahar namanya. Setiap pekerjaan di waktu sahar itu menjadi pekerjaan yang barokah. Perintah Nabi ketika seseorang paginya mau puasa apa? Sahur. Kenapa disebut dengan sahur? Karena makannya di waktu sahar. Pak, jenengan sudah sahur? Sudah. Kapan? Tadi jam 12 malam. Itu bukan sahur itu, ya. Itu makan malam, ya. Sahur itu waktunya harus di waktu sahar. Makanya makan waktu sahar itu makannya jadi makan barokah. Ini sebetulnya senada nih Pak dengan surah Ali Imran ayat ke-17 itu. Di akhir ayatnya. Ya. Wal mustaghfirina bil ashar. Dan orang-orang yang beristighfar mohon ampunan kepada Allah di waktu sahar. Kalau di ayat ini surah Az-Zariyat ayat 18 waktu saharnya dulu yang dimunculkan. Wabil ashari hum yastaghfirun. Tapi kalau di Ali Imran ayat 17 itu wal mustaghfirina, istighfarnya dulu bil ashar, baru waktu saharnya. Kesepakatan para ulama menjelaskan ayat ini adalah amalan yang paling baik pada waktu sahar itu adalah istighfar. Jadi kalau panjenengan dapat waktu sahar, semalam ada nggak Pak waktu sahar? Ada. Nanti malam ada nggak? Ada. Tiap malam ada nggak? Ada. Cuma ada yang mau ngambil, ada yang nggak mau ngambil. Ada yang perhatian dengan itu, ada yang mengabaikan. Kita termasuk yang mana? Kalau kita dapat 5 menit saja Pak, di waktu sahar kemudian kita benar-benar mohon ampunan kepada Allah dengan istighfar yang benar tuh, astagfirullah, yakin kita tidak akan pernah tahu berapa dosa yang pernah kita perbuat yang pada malam itu diampuni oleh Allah. Nyambung sebetulnya dengan di atasnya, orang yang sedikit tidur malamnya itu orang yang punya kesempatan dapat waktu sahar kan. Makanya kebalikan, orang yang melakukan keburukan pada waktu sahar itu dosanya jauh lebih besar itu. Bangsanya maling kan waktu sahar kan. Mereka kan waktu-waktu itu, ya. Apa sepertiga malam terakhir lah yang harusnya untuk sholat, untuk nyuri. Ya, termasuk tadi yang tidak ada manfaatnya. Ya. Nah, nanti malam Pak kita insya Allah ketemu dengan waktu sahar. Manfaatkan itu. 1 kali istighfar itu boleh jadi puluhan, ratusan, ribuan, bahkan jutaan dosa yang kita perbuat diampuni oleh Allah tuh. Itu istimewanya waktu sahar untuk beristighfar. Ya. Kemudian ayat ke-18-nya, 19 ya. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta. Jadi orang yang berkesempatan nanti untuk bisa jalan-jalan di taman-taman surganya Allah adalah orang yang ketika memiliki harta, ada rezeki bagi dirinya, itu yakin betul mengatakan di sini ada hak orang miskin, baik as-sa'il maupun al-mahrum. Siapa as-sa'il itu? Orang miskin yang minta. Memang minta boleh? Boleh Pak. Syaratnya 2. Pertama, benar-benar miskin, ya, dan dia untuk menyambung hidup. Berarti mintanya bukan untuk pegawaian, mintanya bukan untuk pekerjaan, mintanya karena dia miskin dan untuk menyambung hidup, bukan malas untuk bekerja. Yang kedua, syaratnya mintanya benar kepada siapa? Yang pertama kepada aghnia, orang kaya. Yang kedua kepada amir, pemimpin mereka. Ya. Jadi kalau ada orang miskin datang kepada amirnya, kepada pemimpinnya, kalau di level sini kan RT dulu, RW,
lurah kan begitu ya, kepala desa. Ini Mas Yuswan, innalillah ya, Masya Allah. Mudah-mudahan beliau husnul khotimah Pak ya. Saya dengar kabarnya itu. Jadi kalau ada orang miskin minta boleh, tapi benar-benar miskin dan untuk menyambung hidup. Kemudian yang kedua, mintanya benar kepada orang kaya dan amir. Jadi kalau ada orang kaya tahu dia miskin untuk menyambung hidup tidak memberi, dosa dia. Tapi kalau kita ada orang minta maning-maning wong kue, maning-maning wong kue, mau mana ya? Ternyata dia muter kayak jadi pegawai, kemudian kita tidak memberinya, kita nggak dosa Pak. Ya, kita nggak dosa itu. Kalau untuk pegawaian loh Pak ya, nah itu, ya untuk pekerjaan. Nah, al-mahrum, siapa al-mahrum itu? Al-mahrum itu adalah orang miskin yang tidak minta. Ini lebih terhormat, dia jaga muruahnya, bukan gengsi, bukan. Dia mampu melakukan satu usaha. Ketika dia tidak punya uang, tidak punya makanan untuk menyambung hidup, bukan langsung minta uangnya, bukan langsung minta makanannya, tapi yang diminta adalah pekerjaan. Saya belum bisa makan hari ini, tidak ada harta, tidak ada uang untuk bisa saya beli makan. Saya tolong kasih pekerjaan supaya nanti saya bisa punya uang untuk beli makan hari ini. Itu namanya al-mahrum Pak. Jadi kalau kita punya harta, kita ada harta, kemudian kita yakin betul dalam harta kita ada hak untuk as-sa'il dan al-mahrum, kita termasuk orang-orang yang berkesempatan masuk surga dan jalan-jalan di dalamnya. Itu ya. Kemudian yang terakhir yang ke-20. Karena nanti 21, 22, 23 itu ayat untuk menjelaskan ini. Wa fil ardi ayatul lil muqinin. Bismillah. Dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin. Ini penjelasannya bagaimana nih? Orang yang akan memiliki kesempatan untuk masuk surga, menikmati semua hidangan-hidangan di taman surga itu adalah orang yang yakin dengan tanda-tanda kebesaran Allah. Artinya melihat apapun, mendengar apapun, merasakan apapun, yang langsung kepikir oleh dia adalah keyakinan akan tanda-tanda kebesaran Allah. Melihat apapun tambah yakin kepada Allah, mendengar apapun tambah yakin kepada Allah, merasakan apapun tambah yakin kepada Allah. Makanya ini saya bacakan 21-nya saja ya. Ini ditantang oleh Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Maksudnya begini, gak usah jauh-jauh untuk melihat tanda-tanda kebesaranku, kata Allah. Coba lihat pada dirimu, ketemu enggak tanda-tanda kebesaranku? Ketemu enggak Pak? Temu ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki coba. Ya, mata saja dulu, mata. Panjenengan begitu bangun tidur, apakah yang dilihat itu goyang-goyang dulu, terus nanti baru trop, kemudian hitam putih dulu, lama-lama jadi berwarna? Enggak kan Pak? Begitu bangun tidur ya langsung berwarna, tidak hitam putih dulu. Coba tuh, kalau bukan dari Allah dari siapa? Tadi minum teh, makan arem-arem, gorengan, langsung ada rasanya enggak? Apa nanti kalau sudah pulang baru ada rasanya? Enggak kan? Begitu nempel ke lidah kita langsung, ini manis, ini pedas, ini asin, kan begitu? Itu Pak. Tidak perlu kita jauh-jauh kemana-mana dulu, kata Allah, lihat dirimu tuh, ada tidak tanda-tanda kebesaranku? Bisa melihat tidak? Bisa menemukan tidak tanda-tanda kebesaranku? Jadi Bapak Ibu sekalian, kesimpulannya ya, kalau kita ingin benar-benar bisa merasakan janji Allah berjalan-jalan di taman surganya Allah, yang pertama jadilah muhsinin, orang yang hatinya selalu berniat kebaikan sehingga dia menjadi orang yang paling manfaat untuk orang lain. Kemudian yang kedua, orang yang sedikit tidur malamnya untuk berdekatan diri kepada Allah.
Yang ketiga, orang yang ketemu dengan waktu sahar selalu minta ampunan kepada Allah dengan memperbanyak istighfar. Kemudian yang keempat, orang yang yakin, ya. Maaf, tadi yang keempat apa ya? Orang yang ketika ada harta pada dirinya, dia yakin ada hak untuk as-sa'il dan al-mahrum. Dan yang terakhir, orang yang setiap melihat, mendengar, merasakan apapun yang Allah sampaikan pada dirinya akan menambah keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bissawab. Semoga kita termasuk di dalamnya untuk bisa menikmati surga dan apa yang diberikan oleh Allah di taman-taman surganya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.